Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam mata kuliah landasan pendidikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan mata kuliah landasan pendidikan mengenai pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan sistem dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Cucun Sunaengsih SPD MPD. Materi ini akan dipresentasikan oleh kelompok 2 dari kelas 1C yang beranggotakan Ai Yuyun dengan NIM 2206682, lalu ada Oktavia Ramadhani dengan NIM 2206708 dan Revalina Febriani dengan NIM 2203634. Mari kita mulai. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya di masa mendatang. Selanjutnya, pengertian sistem. Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas komponen yang disatukan untuk memudahkan dalam mencari informasi dan materi untuk mencapai suatu tujuan. Dan pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan sistem adalah semua komponen yang berkaitan secara terpadu untuk memberikan jaminan dalam penyelenggaraan pendidikan agar tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai dengan maksimal. Kemudian, pendidikan berdasarkan pendekatan sistem menurut Philip H. Combs atau Odang Muhtar pada tahun 1976 terdiri dari 3 jenis sumber input dari masyarakat bagi sistem pendidikan, yaitu pertama, ilmu pengetahuan, nilai dan tujuan yang berlaku di dalam masyarakat, kedua, penduduk serta tenaga kerja yang berkualitas, ketiga, ekonomi atau penghasilan masyarakat. Adapun komponen dalam pendekatan sistem menurut Philip H. Combs yaitu 1. Tujuan dan prioritas, 2. Pengelolaan, 3. Tenaga pendidik atau guru, 4. Siswa, kelima, kurikulum, keenam, struktur dan jadwal, ketujuh, teknologi, kedelapan, pengawasan, kesembilan, penelitian, kesepuluh, alat bantu belajar, 11, fasilitas, dan yang terakhir adalah biaya. Berikutnya adalah tujuan pendidikan berdasarkan pendekatan sistem, yaitu untuk meningkatkan keberhasilan dalam proses pembelajaran yang berkualitas. Dan yang terakhir, manfaat penggunaan pendekatan sistem bagi sebuah lembaga pendidikan, yaitu yang pertama, lebih efisien saat menentukan kebutuhan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sistem dapat lebih tertata sesuai kebutuhan sehingga dapat meminimalisir kegiatan yang tidak diperlukan selama proses pembelajaran. Dan yang ketiga atau yang terakhir, misi, sasaran, dan tujuan dapat dijabarkan lebih luas.
Dari materi yang telah kami presentasikan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan sistem merupakan kegiatan pembelajaran yang terbentuk atas komponen-komponen yang saling berhubungan secara fungsional dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Dan juga dapat diambil garis besarnya, komponen dalam sistem meliputi ilmu pengetahuan, tenaga pendidik, siswa, sarana dan prasarana pembelajaran, dan juga pengelolaan sistem. Sekian presentasi dari kami mengenai pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Semoga penjelasan kami dapat dimengerti dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.